Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Yeah, I hope that all of you are doing well and always happy. Okay, students, are you ready to learn today? Good. Hope that all of you guys always have spirit to learn English especially. Well students, today we are going to learn about new material in chapter 5. But before that, I have a text for you. Please take a look at the slide. There is a text here. You can read it quickly. Jadi coba dibaca dulu secara sekilas, secara cepat. Di situ ada pertanyaan. What is the text about? Kira-kira yang ada dalam gambar di slide itu termasuk teks apa ya? Apakah sebelumnya kalian sudah pernah melihat teks semacam itu yang seperti ada di slide sebelumnya? Oke, silahkan dibaca dulu secara sekilas. Okay, students. Have you finished read the text? Okay, now what is the text about? Jadi teks itu tentang apa? Yeah, you're right. That's about news. Well, students, today we are going to learn about news item. Oke, apakah kalian itu sudah pernah mendengar tentang news item sebelumnya? Oke, what is news item? Well, here is the explanation. News item is a text that inform the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi, news item itu adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Jadi, news item itu adalah berita keseharian atau berita tentang peristiwa atau kejadian yang itu dianggap penting dan layak untuk diberitakan. Jadi tidak semua kejadian, tidak semua peristiwa itu bisa dikategorikan sebagai news item. Hanya kejadian tertentu saja yang sekiranya itu penting atau layak untuk diberitakan itu masuk ke dalam news item. Okay, now let's move on to the social function of news item. Do you know what is the social function of news item? Yeah, the social function or the goals of news item is to inform the readers about events of the day. Jadi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang peristiwa harian atau tentang kejadian yang terjadi yang itu sekiranya penting untuk diberitakan dan orang-orang itu perlu tahu tentang berita tersebut. Okay, now let's continue. The next is about the language features atau unsur kebahasaan. Jadi dalam penulisan news item itu ada unsur kebahasaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, langsung saja kita lihat ke slide-nya. Please take a look to the slide. The first is informasi singkat yang tertuang dalam headline. Jadi dalam news item itu pasti ada headline atau judulnya. Nah itu ditulisi secara singkat apa kejadian atau peristiwa yang terjadi yang akan diberitakan. Yang kedua yaitu focus on the events, hanya fokus pada suatu kejadian saja. Method dominan menggunakan saying verbs seperti diberitakan,
mengkritik atau dikutip, mengatakan, memberitakan, dan sebagainya. Seperti itu. The next is using action verb. Apa itu action verb? Yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas, kata kerja yang menunjukkan action gitu. Jadi pelaku itu menunjukkan kalau dia itu sedang melakukan sesuatu, action gitu. Okay, the next is using simple past tense. Jadi ketika kita menuliskan berita tentang suatu peristiwa, peristiwa itu pasti sudah terjadi. Nah, untuk menuliskan suatu hal atau peristiwa yang sudah terjadi, itu pasti menggunakan simple past tense. Jadi untuk menceritakan kembali kejadian di masa lalu, yaitu menggunakan verb 2 biasanya. Okay, the next is using material process. Apa itu material process? Ya, hal yang dikerjakan seseorang atau berkaitan dengan seseorang itu mengerjakan sesuatu. Jadi ketika peristiwa itu hal yang dialami atau yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang itu sehingga terjadi sesuatu tersebut. Okay, now that is the language features atau unsur kebahasaan dalam news item. Jadi ketika menyusun news item itu tidak bisa sembarangan ya, harus diperhatikan unsur kebahasaannya juga. Okay, now let's move on to the generic structure of news item. Jadi ada 3 bagian yang harus diperhatikan dalam penulisan news item. The first is main event, the second is background event, and the third is source. Okay, I repeat it again. The first is main event, the second is background event, and the third is source. In the main event, bagian ini dikenal dengan newsworthy event. Bagian ini adalah bagian yang menceritakan atau berisi berita mengenai peristiwa atau kejadian inti yang biasanya ditulis dalam bentuk ringkasan. Jadi pada main event ini kita hanya menuliskan ringkasan dari peristiwa tersebut. Misalnya peristiwa atau kejadian yang terjadi itu apa, tempat kejadiannya di mana, dan waktu kejadiannya itu kapan. Sudah, hanya itu saja biasanya untuk di main event. Okay, the second is about the background event. Bagian yang sering disebut sebagai elaboration. Ini merupakan bagian yang menceritakan latar belakang peristiwa atau kejadian, siapa yang terlibat, dan lokasi kejadian. Nah, pada background event ini menjelaskan lebih detail dari main event yang sudah dituliskan. Jadi ini berisi tentang kronologi kejadian atau peristiwa yang terjadi untuk diberitakan. Jadi kronologinya seperti apa, lokasinya lebih detailnya gimana, waktunya lebih detailnya seperti apa, itu dijelaskan pada background event. Intinya to share detailed information about the events, kronologi kejadiannya. Okay, the next is the source. Jadi sumber dari berita atau peristiwa yang kalian tuliskan. Jadi source ini bagian yang menceritakan tentang komentar, saksi kejadian, pendapat para ahli, dan sebagainya mengenai peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Jadi biasanya kalau ada peristiwa, terus kita ingin menuliskan peristiwa tersebut, pasti ada saksi mata yang melihat peristiwa tersebut. Nah, pada bagian source ini, kita itu menjelaskan peristiwa ini berasal dari mana. Lalu, we can also ask to people who knows the event about their opinion about the event. Jadi kita itu bisa menanyakan pendapat seseorang yang tahu tentang peristiwa yang terjadi itu yang sedang kita beritakan, pendapatnya bagaimana orang itu terhadap peristiwa yang sudah terjadi itu. Okay. That's the generic structure, or we can say bagian-bagian atau parts that have to be
exist when we write a news item. Okay, the next is about the example of news item. Okay, now please take a look at the slide. Di sini menceritakan kejadian ada pembunuhan di Jalan Sultan. Nah, kita bisa perhatikan 7 killed in accident on Jalan Sultan itu dinamakan sebagai headline atau we can say judul dari peristiwanya, judul news itemnya itu 7 killed in accident on Jalan Sultan. Jadi ada 7 orang yang terbunuh dalam kecelakaan di Jalan Sultan. Okay, now let's move on to the first paragraph, yaitu main event. Tell about the summary of the events. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Jadi hanya menceritakan tentang ringkasan kejadian pada malam itu. Kalau ada 7 yang terbunuh, ada kecelakaan antara bis, mobil, dan truk pada Jalan Sultan. Okay, the next is about the background event. Ini menjelaskan tentang about the chronological event. Jadi kronologi dari peristiwa yang terjadi. And the last paragraph is telling about the source. Jadi menceritakan tentang berita ini kalian itu mendapatkannya dari mana sumbernya. Nah, ini contohnya. The police said the car should not have been trying to pass the bus since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Jadi sumber dari berita pada news item ini adalah dari polisi yang menangani kejadian atau peristiwa tersebut. Okay, once again, if we want to when we want to write a news item, we should pay attention on the language features and also the generic structures. And the generic structures are main event, background event, and the source. Okay, students, that's the explanation about news item. If you still have question or you still confused related to this material about this item, please feel free to ask me. I'll answer your question as far as I know. And okay, students, I think that's all for today. Thank you for your attention, and I'm sorry for all my mistakes. And don't forget to always study hard, and don't forget to be happy. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.